Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Penganiayaan yang berujung kematian kembali terjadi di pondok pesantren. Kali ini menimpa seorang santri di pondok pesantren Tahfiz Az-Zaidi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Santri bernama Abdul Karim Putra Wibowo tewas selesai seniornya MG meminta rokok padanya. Peristiwa naas ini terjadi pada Senin 16 September pukul 11 siang. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit dalam keterangan pada Selasa 17 September mengatakan, mulanya pelaku berjalan di lorong dan merasakan bau rokok dari sebuah kamar. Pelaku MG kemudian mendatangi korban untuk meminta rokok, namun tak diberi lantaran tidak ada. Kemudian MG meminta rokok pada santri lainnya yang kemudian diberi 2 batang rokok. Sigit mengatakan MG lantas melakukan penganiayaan secara brutal pada Abdul Karim. Abdul Karim dapat tendangan dan pukulan di area perut hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sebelumnya beredar kabar bahwa korban mengalami bullying atau perundungan, namun polisi membantahnya. Terkait dengan peristiwa ini, ayah korban, Triwibowo, berharap agar pelaku diadili agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Triwibowo juga tidak ingin ada stigma negatif terhadap pondok pesantren. Untuk itu, ia memutuskan membuat laporan ke polisi dan mengizinkan proses autopsi. Kematian Abdul Karim di tangan seniornya ini pun membuat orang tuanya merasa terpukul. Terlebih, mereka baru saja bertemu Abdul Karim sepekan sebelum tewas. Saya enak dan asing. Harapannya Pak dengan ini proses hukum atau seperti apa? Insya Allah kita akan proses hukum. Bukan berarti saya membenci anak yang melakukan, tapi saya pengen ini jadi pelajaran masuk. Tadi jenengan dapat info itu kapan? Kemarin itu jam berapa? Istri saya diinfokan sekitar ba'da zuhur, sekitar kurang lebih setengah satu siang, dan kita nggak lama kita berangkat ke pondok. Di pondok kita udah disiapkan mobil antar ke klinik menuju sehat. Nah, cuma di tengah perjalanan karena saya sebagai orang tua nggak mau teka-teki, saya pengen kepastian. Saya paksa, akhirnya di tengah jalan saya dikabarin kalau anak saya sudah meninggal. Berarti belum sempat ke pondok jam? Sudah ke pondok. Di pondok langsung transit pakai mobil kita ke klinik di tengah jalan. Saya paksa dan kita dapat kabar kalau anak saya sudah meninggal. Itu putra berapa ya? Anak nomor saya enak dan asing. Harapannya Pak dengan ini proses hukum atau seperti apa? Insya Allah kita akan proses hukum. Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menyesalkan insiden penganiayaan yang menewaskan santri di pondok pesantren Tahfiz Az-Zaidi. Kepala Kantor Kemenak Sukoharjo, Muhammad Mualim, mengatakan bahwa pihaknya selalu memberikan arahan pada tiap ponpes untuk membuat sekolah yang sehat dan aman. Hal ini disampaikan oleh Mualim dalam keterangan pada Rabu 18 September. Arahan itu disampaikan pada pondok pesantren tiap bulannya. Terkait sanksi, Mualim akan melakukan konsultasi terhadap pimpinan di Jawa Tengah. Setelah konsultasi, barulah nanti Kemenak akan memanggil pihak ponpes. Menurut Mualim, pihaknya sudah meminta nomor pengelola, namun hingga kini belum direspons oleh ponpes. Sementara itu, polisi memastikan penanganan kasus santri tewas di tangan seniornya di Sukoharjo menggunakan perlakuan berbeda. Hal ini lantaran pelaku MG masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit dalam keterangan pada Selasa 17 September mengatakan, kasus ini telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. MG pun berstatus sebagai anak yang berlawanan hukum. Saat ini pelaku mendapat pendampingan dari Bapak Sukoharjo. Sementara itu ayah korban, Abdul Karim Triwibowo, memutuskan membawa kasus ini ke ranah hukum. Dalam keterangan pada Senin 16 September, Triwibowo tak ingin kasus serupa terulang kembali. Di semua, tentunya intinya dari kepolisian dalam menanganinya tetap selalu berdasarkan prosedur dan SOP yang ada di kepolisian. Kejadian pada hari Senin tanggal 16 kurang lebih 11 siang
Dan kasus ditangani unit PPA karena yang terlibat ini anak di bawah umur, baik pelaku maupun anak yang berlawanan dengan hukum. Ditangani oleh PPA dan didampingi oleh anggota PPA dan Bapas Kabupaten Sukoharjo, karena perlakuannya pun pasti akan berbeda. Dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang selanjutnya, tadi malam saya sendiri dengan tim dan mendampingi juga dari pihak orang tua bersama-sama sampai selesai pelaksanaan otopsi. Dan hasil otopsi juga nanti akan disampaikan langsung dari hasil. Sebelum meninggal karena dianiaya seniornya, santri pesantren Tahfiz Az-Zayadi, Sukoharjo, Abdul Karim Putra Wibowo sempat mengeluhkan soal kerasnya hidup. Curhatannya tersebut ia tuliskan lewat unggahan di akun Instagramnya. Unggahan ini dilihat oleh teman dekat Abdul Karim, Khairul Azam, yang diungkap oleh sang ayah, Slamet Widodo. Dalam keterangan pada Selasa 17 September, Slamet mengatakan Azam melihat status tersebut beberapa jam sebelum kabar duka tersebar. Karim mengatakan dirinya meminta maaf pada sang ibu dan meminta doa agar dirinya bisa melewati hari-hari. Menurut Slamet, anaknya mengenal dekat Karim karena korban merupakan murid ngajinya. Selama di pondok pesantren, Karim disebut tak pernah mengeluhkan soal perlakuan yang ia terima. Slamet mengenal Karim sebagai sosok anak yang santun dan rajin beribadah. Bahkan, Karim selalu mengajak Azam untuk pergi ke masjid tiap hari jika ia tengah pulang ke rumah. Abdul Karim diketahui tewas dianiaya secara brutal oleh kakak kelasnya di pondok pesantren. Penganiayaan dipicu persoalan sepele, yakni pelaku yang meminta rokok namun tak diberi oleh korban lantaran tak punya. Korban dilaporkan mendapat tendangan dan pukulan di bagian perut hingga tidak sadarkan diri. Kematian seorang santri bernama Abdul Karim Putra Wibowo di pondok pesantren Tahfiz Az-Zayadi, Sukoharjo, Tengah membuat kedua orang tuanya terpukul. Abdul Karim dianiaya oleh seniornya gara-gara tidak memberikan rokok. Ayah korban, Tri Wibowo, tak kuasa menahan tangisnya ketika menceritakan sosok sang anak semasa hidupnya. Ditemui di rumah duka di Pucang Sawit, Jebres, Kota Solo, Senin 16 September, Tri Wibowo merasa sedih sang anak meninggal dengan cara tragis di usia muda. Ia pun memutuskan membawa kasus ini ke ranah hukum agar ada pelajaran untuk pelaku. Selain itu, ia juga tak ingin ada stigma negatif terhadap pondok pesantren. Tri Wibowo mengungkapkan dirinya mendapat kabar bahwa sang anak sudah tiada pada Senin siang. Mulanya dirinya dan sang istri berangkat ke pondok dan juga klinik, namun di tengah perjalanan dirinya dikabari bahwa sang anak sudah meninggal dunia. Menurut Tri Wibowo, dirinya terakhir bertemu dengan Abdul Karim sepekan sebelum peristiwa. Semasa tinggal di pondok, Karim disebut tidak pernah mengungkapkan kejadian ataupun perlakuan yang ia alami. Selain sang ayah, ibunya juga tampak tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah Karim hendak disolatkan. Ia pun sampai ditenangkan oleh para kerabat di lokasi. Doakan anak saya, semoga Allah terima kembali beribadah. Saya masih muda, masih kecil, 13 tahun, pacaran aja belum. Dia lagi ngafalin Quran.
Saya berharap mudah-mudahan Allah menepati janjinya. Siapa yang belajar menuntut ilmu agama Allah, akan Allah mudahkan jalan masuk surganya. Mohon doanya. Terakhir ketemu sama almarhum kapan? Baru seminggu yang lalu, minggu kedua itu saya jatah sambangan buat anak saya. Mengikuti kontes ya? Saya ajak ke rumah, nginep sehari. Anak saya baik-baik aja, nggak ada penyakit. Saya ajak jalan-jalan, saya ajak makan. Kita biasa kalau anak saya libur itu, jatah libur kita ajak, kita senengin semua anak saya. Nah memang, ya alhamdulillah kita nggak bedakan anak, 3 anak semua kita saya. Bukan berarti saya taruh di pondok itu anak saya nakal, enggak. Boleh tanya ke tetangga-tetangganya, teman-temannya gimana anak saya. Mungkin punya firasat apa Pak sebelum kejadian Pak? Saya nggak tahu sih Mas. Saya pernah melihat muka anak saya kok, saya cuma sepi. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.